perakaran itu dia punya dua ya, jadi ada sistem perakaran akar tunggang dan sistem perakaran akar serabut. Jadi kalau akar tunggal dia itu merupakan akar lembaga yang tumbuh dari radikula tadi, yang dari biji, dia akan tumbuh terus menjadi akar utama dan mempunyai cabang-cabang yang jauh lebih kecil. Jadi biasanya posisinya itu atau bentuknya itu dia jauh lebih besar ketimbang akar yang lain. Kemudian kalau akar serabut merupakan akar lembaga yang berkembang dalam perkembangannya tidak berkembang. Jadi dia dari akar utama dia tidak berkembang terus-menerus membesar gitu, enggak. Tetapi pada pangkal akarnya yang tadi ini ya, pada pangkal akarnya ini dia tumbuh atau keluar batang akar-akar yang banyak dan akhirnya menjadi ukuran-ukurannya sama. Itu beda sama akar tunggang ya. Kalau akar tunggang dia jadi di sini ya, jadi dia di sini dia paling besar, kemudian ada cabang-cabangnya di sini gitu ya, untuk memudahkan absorpsi air dan mineral. Tetapi kalau akar serabut dia tidak tumbuh terus ke bawah, enggak, tetapi dia lebih pada pangkalnya dia lebih keluar dari keluar serabut-serabutnya ya. Oke. Nah, contoh dari radikula nih, kalau ini tadi ya, jadi kalau misalnya tadi dari biji dia radikulanya keluar ya, jadi radikulanya keluar. Nah, ini kalau akar serabut ya, jadi akar serabut gitu ya. Nah, ini hampir sama nih. Jadi dari semuanya itu sama. Nah, beda sama ini. Nah, ini ada akar tunggang walaupun dia punya akar-akar jauh lebih kecil ya, tetapi dia punya punya akar yang besar sendiri, kemudian ada kecil. Kalau ini dia relatif sama besarnya. Tuh. Oke, sampai sini dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Kalau singkong itu masuk akar tunggang apa serabut, Bu? Nah, singkong itu nanti dia masuk ke dalam modifikasi akar ya. Jadi modifikasi akar dari bahwa akarnya itu sebagai tempat penyimpanan makanan, sama seperti bengkoang sama wortel ya. Jadi dia bukan sebagai tadi fungsi akar utama sebagai absorpsi air dan mineral. Nah, kalau singkong itu dia modifikasi akar. Jadi nanti kita ada namanya modifikasi akar. Jadi apakah dia tunggang atau serabut nanti kita akan lihat ya. Nah, kita masuk dulu ke ini. Jadi berdasarkan percabangan, akar tunggang pun dibedakan menjadi dua. Ya, Pak. Jadi akar tunggang itu dia dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang tidak bercabang, kemudian akar tunggang dia bercabang. Ya. Oke, jadi akar tunggang tidak bercabang ya. Jadi akar tunggang tidak bercabang. Kemudian ada juga bentuknya dia seperti gasing. Ya, jadi akar tunggang itu ada yang akar tunggang tidak bercabang ya, ada akar tunggang yang bercabang. Jadi yang pertama ada seperti gasing atau tombak, yang kedua seperti gasing. Yang ketiga bentuknya seperti
benang. Jadi akar tunggangnya dia bentuknya seperti benang. Ya. Yang kedua, ada akar tunggang yang bercabang. Jadi akar tunggang ini berbentuk kerucut, ya, kemudian tumbuh ke bawah, bercabang-cabang banyak, bercabang-cabang lagi, sehingga memperluas daerah perakaran dan menyerap air atau unsur haranya. Ya, nah akar yang tadi kan yang akar tunggang, ada akar serabut. Akar tunggang dibagi dua, akar tunggang tidak bercabang dan akar tunggang yang bercabang. Yang kedua ada akar serabut. Akar serabut dibedakan menjadi tanaman akar, ya, tersusun dari akar-akar serabut kecil berbentuk benang. Yang kedua, tanaman akar yang tersusun dari akar-akar serabut besar, agak kaku, contohnya pada kelapa. Kalau ini contohnya pada padi. Nah, yang ketiga, tanaman akar tersusun dari akar-akar serabut, ya, tetapi masing-masingnya tidak memiliki cabang. Nah, singkong sendiri merupakan dari akar serabut yang termodifikasi menjadi uh, dari akar tanaman akar yang masing-masingnya tidak memiliki cabang lagi. Jadi agak besar tetapi tidak memiliki cabang lagi. Itu singkong. Yang kemudian modifikasinya adalah dia sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, kalau si wortel dia adalah akar tombak yang termodifikasi menjadi tempat penyimpanan makanan. Begitu juga ini yang berbentuk gasing, yaitu pada bengkoang, ya, dia termodifikasi juga sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, kalau akar serabut ada yang serabutnya halus, contohnya seperti pada padi. Yang kedua ada yang agak besar dan kaku, ya, contohnya pada kelapa. Nah, yang ketiga adalah tanaman akar serabut agak besar, masing-masing tidak banyak cabang, gitu ya, atau tidak bercabang. Nah, contohnya pada pandan dan singkong. Jadi berdasarkan tadi kan berdasarkan bentuknya, ya. Kalau yang ini berdasarkan cara hidupnya. Berdasarkan cara hidupnya, sifat dan tugas khusus akar. Sebentar. Oke, jadi berdasarkan cara hidupnya, berikut sifat dan tugas dari khusus akar. Jadi tadi kan berdasarkan bentuknya, yang ini berdasarkan hidupnya.
Jadi ada akar udara atau gantung. Jadi dia tumbuhnya lebih ke arah tanah ya, tetapi ada sebagiannya itu keluar dari tanah, gitu ya. Kemudian contohnya adalah pada anggrek kalajengking, gitu ya. Nah, kemudian setelah mencapai tanah yang berfungsi sebagai menyerap unsur hara dari tanah, gitu ya, air dan mineral, kemudian akarnya ini berubah menjadi batang. Contohnya pada tanaman beringin. Yang keempat ada akar pengerek atau penghisap ya. Jadi ini dia ada di tanaman benalu ya. Jadi dia namanya benalu ya. Jadi dia ambil eh, apa eh, tahu benalu yang warna kuning-kuning itu enggak, yang suka di tanaman, saya nggak tahu di tanaman apa, dia biasanya kuning-kuning nempel pada inangnya seperti akar. Nah, itu akarnya itu dia menempel pada inangnya, jadi dia mengambil unsur hara atau makanan dan airnya itu dari tumbuhan inang, gitu ya. Namanya benalu ya. Jadi dia parasit ya, bersifat parasit atau merugikan si inangnya ya. Kemudian akar pelekat, jadi yang keluar dari buku-buku batang untuk memanjat. Contohnya dia pada lada dan juga pada eh, apa pernah tahu yang kayak sirih-sirihan, itu sirih-sirihan yang nempel di dinding, biasanya dia bisa nempel di dinding jadi kayak koin-koin gitu loh, daunnya, pernah lihat nggak? Nah, dia itu gunanya untuk memanjat atau menempelkan pada tiang atau pada tembok biasanya. Nah, jadi ini berdasarkan cara hidupnya. Jadi berdasarkan cara hidupnya itu ada sekitar 8 ya. Jadi sekitar ada 8, ini 4 gitu ya. Yang pertama dia punya akar gantung, jadi fungsinya dia tumbuh ya ke arah tanah, tetapi dia menggantung, tidak tidak di dalam tanah sepenuhnya. Kemudian yang kedua ada dia berubah menjadi batang. Jadi setelah dia tumbuh dia berubah menjadi batang. Contohnya pada tanaman beringin. Kemudian yang ketiga ada akar penghisap yang pada benalu. Yang keempat ada pelekat ya. Jadi biasanya dia nempel, kalau di taman itu suka ada taman hias ya. Jadi tanaman hias. Jadi dia nempel di tembok eh, apa apa sih daunnya itu seperti koin-koin gitu. Jadi kalau kalau di tukang tanaman itu sebutannya dolar, apa tanaman dolar gitu ya. Nah, akarnya dia itu gunanya untuk menempel di tembok tersebut atau di tiang. Yang keempat ada akar nafas. Ini dia cabang-cabang akarnya lurus ke atas, namun muncul dari permukaan tanah, gitu ya. Akar ini banyak mempunyai celah untuk masuk udara. Memang gunanya untuk bernafas, gitu ya. Contohnya pada tanaman kayu api. Yang kedua, yang keenam ada akar tunggang. Jadi dia dari bagian bawah batang menuju ke semua arah, segala arah, seolah-olah dia menopang batang agar tidak mudah jatuh atau rebah ya. Kemudian ada akar lutut ya, jadi bagian akarnya tumbuh ke atas ya, malah tumbuh ke atas kemudian membengkok lagi ke dalam tanah. Kemudian ada akar banir ya, jadi membentuk tanaman-tanaman miring ya. Contohnya pada tanaman sukun atau dan tanaman kenari. Nah, ini contohnya. Jadi ada akar pelekat. Nah, ini yang benalu tadi, akar penghisap ya. Kemudian ini ada akar nafas, dia ada akar pembelit, kemudian ini akar lutut, kemudian ada akar tunjang. Jadi supaya dia tidak rebah. Nah, jadi modifikasi dari akar tunggang ya, jadi merupakan akar yang sangat tebal bagian tengah hingga ujungnya. Jadi tipenya ini adalah fungsinya sebagai makanan. Contohnya pada tanaman lobak
ya, lobak putih ya, biasanya dibuat sop atau sayur gitu ya, seperti wortel, mirip-mirip ya. Tetapi lobak ini lebih dari bagian tengah hingga ujungnya itu tebal gitu ya. Nah, kalau wortel sendiri dia punya ketebalan itu hanya di bagian atas. Ya, jadi atas gitu ya, sehingga bagian eh, apa ke arah bawahnya, ke arah geotropiknya mengecil, sehingga makin kecil makin kecil. Nah, kalau lobak itu di bagian tengah sampai ujung akarnya itu semuanya besar gitu. Kalau wortel kan dia mengecil. Kemudian ada akar gelembung ya, akar gelembung di bagian tanah ya, di bagian tengah sangat besar sampai kemudian mengecil di ujung. Jadi dia di bagian tengahnya tuh besar gitu ya, kemudian mengecil di ujung. Contohnya pada bengkoang, kemudian pada buah bit ya, dia juga seperti gasing gitu ya. Jadi dia di bagian tengahnya itu besar, kecil di ujung. Kalau wortel di ujungnya paling atas itu dia besar, kemudian mengecil, mengecil, mengecil. Nah, kalau kalau lobak dia di bagian tengahnya sampai ke ujungnya itu hampir sama. Kemudian ada tuberus, akar yang tidak memiliki bentuk yang tetap gitu ya, namun dapat membesar dan mengembang dari pada beberapa bagian akar. Oke. Modifikasi akar serabut ya, tadi ada modifikasi akar tunggang, kemudian ada modifikasi akar serabut ya. Sebentar.
Jadi ada umbi akar. Jadi umbi akar itu dia tadi pada singkong atau ubi jalar ya. Jadi dia dari akar serabut yang termodifikasi menjadi cadangan makanan gitu ya di dalam akar. Jadi dia membesar. Kemudian ada akar bergelombang bentuknya seperti klaster di bawah nodus batang berdaging, contohnya pada asparagus ya. Kemudian ada nodule, jadi dia mengembang ke arah atas ya, jadi mengembang ke arah atas. Kemudian ada akar yang mengembang ke arah atas seperti kancing ya, seperti kancing pada tempat-tempat yang berbeda dengan interval yang teratur. Jadi sama intervalnya. Kemudian ada akar yang memiliki serangkaian cincin yang mengembang seperti Psychotria. Nah, ini contoh dari modifikasi tadi ya, modifikasi akar serabut. Kemudian ada modifikasi dari akar adventif ya. Jadi akar adventif adalah akar yang bukan berasal dari radikula ya. Jadi dia seringkali kita sebut dengan akar tambahan. Jadi akar adventif ini tempat penyimpanan makanan tadi di umbi akar ya. Kemudian dia dari nodulose. Jadi kemudian ada dari yang seperti kancing, tetapi di interval yang sama. Kemudian ada, nah ini contohnya nih di singkong. Kemudian ini dia dari asparagus, contohnya di asparagus ya. Kemudian modifikasi lain dari akar adventif adalah akar penguat, contohnya pada tanaman gandum, kemudian pada tanaman tebu, kemudian ada lagi pilar root, jadi dia fungsinya untuk menyokong tanaman pada tanaman banyan. Kemudian ada butterus root, jadi akarnya ini muncul dari bagian basal batang, nyebar ke arah yang berbeda. Jadi akar ini punya karakteristik biasanya di tanaman-tanaman hutan hujan tropis. Jadi banyak nih karakteristik tanaman seperti ini di daerah kita ya. Kita tahu cuacanya tropis, kemudian ada akar pemanjat yang merupakan akar yang muncul dari nodus ya, contohnya pada tanaman sirih, lada tadi ya. Kemudian ada folia root, jadi merupakan akar yang terdiri muncul dari daun ya di tanaman bignonia. Nah, ini contohnya, jadi dia punya akar penyangga, jadi dia muncul lagi akarnya supaya menyanggah. Nah, ini untuk tanaman sirih. Nah, ini akar daun. Oke, selesai akar ya. Selanjutnya kita